Untuk sambutan Taman DKM Masjid Jami Nurul Amal kepada yang terhormat Mukarram Bapak Haji Adam Kamarudin, kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Salam Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azimil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Ketua Deputi Al-Mukarram Bapak Kiai Asmat Mansur MA, dan yang terhormat Bapak Kiai Daud Salim SAP MSI, dan yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Dikiwul Bapak Ajat Supriyadi SIP, dan yang terhormat Bapak Ketua LPPN Kelurahan Dikiwul Bapak Talib S. Hidayat SH, dan yang terhormat Bapak Bimaswan
Dan terhormat yang terhormat Bapak Ketua RT dan RW Sekelurahan Tikiwul, dan yang terhormat para Ketua DKM Masjid dan Musola, dan yang terhormat dan yang kami banggakan jamaah Masjid Kelurahan Tikiwul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat dan umur panjang, sehingga dengan sababiah nikmat tersebut alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita bersama, yakni salat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan umuman, kepada kita sekalian selaku umatnya, yang mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, alhamdulillah wa syukurillah, kami atas nama DKM Masjid Jamilul Amal dan juga atas nama Panitia Pembangunan Masjid Jamilul Amal sebelumnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Mungkin kehadiran bapak-bapak sekalian ya kurang dari segi penerimaan tamunya, kurang sopan santun, dan juga kurang mohon bantuannya pada kesempatan ini, mengharapkan dan bantuan 3D lah, loba-loba 3D untuk nyampe 5D. Apa itu 3D? Doanya, dukungannya, dan duitnya itu. Mudah-mudahan dengan 3D tersebut pembangunan Masjid Jamilul Amal dapat berjalan lancar, dan target memang ya sekarang kurang lebih sudah 4 tahun jalan ya, sudah 4 tahun jalan. Karena mengapa cukup lama? Karena dalam keadaan bongkar pasang. Ini pun masih ada yang harus kita bongkar, yaitu lantai dasar dan lantai atas. Ini kita rencana akan diganti keramiknya, yaitu lantai dasar dan juga lantai atas. Insya Allah mungkin bulan-bulan ke depan kita akan mengadakan pembongkaran, berarti mengadakan tutup buka lagi itu untuk lantai dasarnya, nanti untuk pemasangan keramik lantai dasar dan lantai atas. Para jamaah sekalian, sekali lagi kami mengharapkan doa dukungannya dan duitnya kepada para jamaah. Mudah-mudahan sekali lagi pembangunan Masjid Jamilul Amal selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dapat terrealisasi lah. Kita punya target memang 6 tahun, tapi sekarang sudah berjalan 4 tahun, tinggal 2 tahun lah, mudah-mudahan beres. Maka daripada itu sekali lagi kami mengharapkan doa dan dukungannya dari para jamaah sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para jamaah bersuci sekalian, demikian sambutan dari Ketua DKM sekaligus Ketua Pembangunan Masjid Jamilul Amal. Mudah-mudahan tentunya kita doakan dan kita dukung untuk pembangunan Masjid Jamilul Amal bisa berjalan dan juga sampai 100%. InsyaAllah. Hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya sambutan dari aparatur pemerintah Kelurahan Tikiwul yang pada saat ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Lurah Kelurahan Tikiwul. Pada yang terhormat Bapak Acep Supriyadi SIP, kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Salam Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kita sekaligus DKM Masjid Jami Nurul Amal, Bapak Haji Muhammad Husin beserta keluarga besar, dan yang saya hormati Ketua Bersuci dan Penasehat Bersuci Bapak Kiai Haji Asmatuna Sulaima, Penasehat Bersuci Bapak Kiai Haji Daud Salim SAP MSI, dan yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Cikiwul Bapak Tolib S. Hidayat SH beserta pengurus, dan yang saya hormati tiga pilar Kelurahan Cikiwul, alhamdulillah hadir dari semalam Bapak Bimaskol Aibtu Suwarto Esos, dan yang saya hormati para guru, para asatidz, para DKM, musola maupun masjid, Bapak RT, Bapak RW, Satrimas, Karang Taruna, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa bangga saya dan hormat saya kepada bapak-bapak hadirin semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita telah diberikan sehat walafiat, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah atau bersuci di Masjid Jami Nurul Amal, keadaan sehat walafiat. Amin. Selawat serta salamnya mudah-mudahan dilimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, sholat subuh berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Jami Nurul Amal dan pada Ketua Bersuci Kelurahan Cikiwul yang telah bersinergi, ya, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, sehingga kita bisa silaturahmi, ya, bisa bertatap muka di acara bersuci ini luar biasa, ya, sehingga kita sama-sama sekaligus bisa kongko bareng, ya, bisa ngopi bareng, ya, sehingga bisa menjaga kondusivitas, apalagi sebentar lagi ditinggal hitungan hari, sebentar lagi kita akan mengadakan pemilu kada maupun pilgub. Saya harapkan pada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, stakeholder yang ada di sini, mari sama-sama kita jaga kondusivitas di wilayah kita, khususnya di wilayah Cikiwul, untuk mensukseskan pemilu kada maupun pilgub. Mari sama-sama kita datang nanti pada tanggal 27 November dari jam 7 sampai dengan jam 1, ya, untuk melaksanakan kegiatan pemungutan suara atau pencoblosan yang akan dilaksanakan pada tanggal
27 November nanti. Dan alhamdulillah ya kemarin pada tanggal 6 November di kelurahan sudah diadakan pelantikan ketua KPPS maupun anggota KPPS, dan kemarin terakhir anggota PAMSUM atau pengamanan langsung di Kelurahan Cikiwul telah dilaksanakan pelantikan. Ya mari sama-sama kita dukung anggota KPPS di Kelurahan Cikiwul dibantu untuk mensukseskan kegiatan pemilu kada yang akan dilaksanakan tanggal 27 November nanti. Karena dimanapun juga ketua KPPS dan anggota KPPS sama kita jaga silaturahmi kita, jaga pengusung kita istimewa walaupun berbeda pilihan. Dan yang selanjutnya akan diperdengarkan seolah-olah saya menyalahi wewenang main hakim sendiri. Bahkan kami cuma untuk menindaklanjuti penolakan warga masyarakat yang dengan adanya toko miras maupun obat-obatan. Bahkan atas nama warga masyarakat sudah membuat banner menolak keras, sudah dipasang di tiap pelosok, yang mungkin nanti Pak RT RW akan memperbanyak. Yang jelas warga masyarakat menolak dengan adanya penjualan miras maupun toko obat-obatan yang terlarang. Itu sudah dilaksanakan, ya sudah dipasang, itu banner bukti kita solid untuk menolak jualan miras maupun toko obat-obatan. Kemudian selanjutnya ada yang sudah WA, BLT, mohon bersabar, ya insya Allah di pertengahan Desember akan segera cair. Ini tahap verifikasi dan validasi dari RT ke kelurahan, yang minggu besok akan segera penetapan, akan diadakan rapat dengan Pak RT RW, hasil dengan rapat RT dan RW dan saya dan LPM itu langsung dibawa ke Dinas LH. Mohon bersabar, insya Allah untuk TW4 biasa nggak lama karena akhir tahun. Kalau awal tahun pasti yang jelas lama, ya karena butuh proses. Ya mohon bersabar, cepat, pasti, yakin, cair. Ya mungkin itu ya saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata kurang berkenan di hati Bapak-bapak hadirin sekalian. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi la yukhafu ghairuhu li'anna biyadihi naf'a wa biyadihi dharar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma sallimna wal muslimin wa qina wal muslimin wa qina min adabin nar wa qina min dunya wa ila daril qarar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mukhtar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-athhar, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun para asatid, para kiai, para guru, wabil khusus nasihat bersuci Ustaz Muhammad Al-Sadiq, para guru-guru yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Seluruh DKM masjid dan mushola dan seluruh jamaah bersuci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Cikiwul, Ketua LPM Kelurahan Cikiwul, DKM Masjid Nurul Amal, wabil khusus orang tua kita, sesepuh kita yang usianya saat ini sudah 90 tahun.
tapi masih bisa berjalan dan sholat berjamaah secara sempurna. Rukuk dan sujudnya tidak duduk di kursi. Semoga Allah berikan kesehatan, umur yang sudah panjang ini, yang sudah banyak bonusnya dari Rasulullah yang umurnya 63 tahun, ini 90 tahun. Tadi saya tanya beliau usianya berapa, beliau jawab 90 tahun. Kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang diberi panjang umur dan amalnya baik, amalnya bagus. Beliau nggak kemana-mana, udah rumah masjid, nggak kayak muda, rumah makan 12, rumah makan 12. Ini rumah masjid, panjang umurnya, bagus amalnya. Ini kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya, jelek amalnya. Yang itu tadi, rumah pangkat 12, rumah pangkat 12. Walaupun ada sebutannya doang, nggak tahu sekarang isinya masih ada apa enggak. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Kalau lewat sering. Nggak tahu. Jadi mudah-mudahan yang begitu itu udah semakin hilang ya. Nah, termasuk di kita sedang giat-giatnya memberantas miras. Saya ingin berbagi pengalaman tentang hal ini. Ketika ada dua orang yang berbeda profesi, satu pengusaha batu bara, kaya orang. Yang kedua ada oknum pejabat bintang 2, oknum. Dia punya anak, yang oknum pejabat bintang 2 ini punya anak kuliah di Jakarta. Lalu dia terlibat dengan kecanduan miras, narkoba. Kalau dulu ada ekstasi saya. Ini saya pernah diceritakan hal ini pada tahun 2009 pada waktu saya kunjungan ke pesantren Suryalaya dalam rangka studi banding dari mahasiswa pasca sarjana. Kebetulan saya jurusan tafsir hadis, adalah kunjungan dengan satu bis mahasiswa pasca sarjana. Di Suryalaya itu ada yang menarik, namanya Pondok Inabah ya. Ada yang sering bolak-balik ke sana. Ada Inabah, itu tempat rehabilitasi orang-orang yang kecanduan narkoba. Tempat rehabilitasi orang-orang yang kecanduan judi. Nah, di Inabah. Nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh Inabah? Dulu di Pagentongan, di Pondok Pesantren Al-Um juga begitu. Tempat rehabilitasi orang-orang yang kena kecanduan miras. Ketika orang tua yang punya pangkat yang tiap malam tuh dapatkan duit yang begitu banyak karena menjadi backing penjual narkoba, backing penjual miras, nggak sadar dia kalau punya anak di Jakarta sedang kuliah. Apakah tenang-tenang saja? Ternyata yang tadinya gampang mencari duit setiap malam dikasih dari ini, begitu anaknya terlibat miras, jadi pecandu yang dulu badannya gede gemuk menjadi kurus krempeng akibat kecanduan itu. Duitnya habis, miskin semiskin-miskinnya. Ngobatin anaknya bukan cuma dokter Indonesia, Singapura, luar negeri, nggak sembuh-sembuh tuh. Diceritain, dibawa ke sana ke Inabah, direhabilitasi, diceritakan di sana kayak begitu.
Kenapa? Menjadi backing penjual miras, backing narkoba. Akhirnya anaknya yang menjadi korban. Nggak sadar 1 tahun lagi mau pensiun, habis sudah hartanya. Ini menjadi ibrah buat kita nih, menjadi peringatan buat kita. Kata Rasulullah, barang siapa ini namanya karma terjadi ya kan? Siapa yang mendukung kebaikan, dia akan diberi kebaikan yang lebih. Kalau tidak dari dirinya, dari keluarganya, dari dzurriyyahnya, orang akan berbuat baik kepada dia. Sebaliknya, barang siapa yang mendukung dan menciptakan kejelekan, maka karma itu akan terjadi. Kejelekan itu akan menimpa kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang dia cintai. Habis hartanya. Yang dulunya mudah, setiap malam tuh dapat duit, jadi kena dia backing ini, susah sudah. Gak ada orang percaya lagi. Anaknya berobat kemana-kemana, gak pernah sembuh, akhirnya dibawa ke sana. Lalu yang kedua nih, pengusaha batu bara, kaya orang. Tapi anaknya terlibat judi. Dulu belum ada judol. Apa itu judol? Belum ada, judi online belum ada. Nggak tahu judi apa. Pengusaha yang begitu sukses, duitnya banyak, kaya raya, habis juga. Anaknya minta dikirim duit sekian, kirim lagi, belum lagi sebulan, minta dikirim lagi. Apapun yang diminta anaknya dilaksanakan oleh orang tuanya. Kaya. Itu juga kalau punya duit banyak nih, kita berangkat ke mall, ada kita pengen ini, nggak bilang mahal enggak kalau punya duit mah. Pengen ini, kata orang mahal, nggak punya, kalau punya duit mah nggak bilang mahal enggak, udah beli aja. Coba kalau kita nggak punya duit, jangankan mau beli yang gede-gede itu, jangankan yang gede-gede itu, beli yang kecil aja, mahal amat, nggak jadi. Masuk tuh ke Informa atau ASEAN. Tahu Informa tahu? Apa dalamnya apa tuh? Wah, ada kursi satu set, bukan satu set, satu unit kursi cuma 1 orang. Berapa harganya tuh? 12 juta, mahal amat. Karena nggak punya duit. Coba kalau punya duit, murah, beli udah. Dikirim duitnya banyak. Ini kenapa? Begitu sadar orang tuanya. Ini kenapa anaknya belum 1 bulan udah minta duit lagi? Kuliah apaan kayak gini? Begitu diselidiki, anaknya judi, kalah terus penasaran. Ini kalau kita tahu nih cerita Mahabharata tuh, Yudhistira yang judi kalah terus. Jangankan hartanya, adik-adiknya, saudara-saudaranya dijual, digadaikan, istrinya digadai juga. Ada orang yang kalah judi begitu, pertama jam tangan melayang. Udah HP gua ada nih mas sini, udah HP-nya melayang. Udah jam tangan hilang, HP juga hilang, apalagi tuh di rumah ada kursi, sofa, jual apa? Apalagi lemari jual. Udah isi rumah itu habis semua, tinggal istrinya doang, dijual juga istrinya. Itu gara-gara duit. Emang orang kalau kecanduan kayak begitu, emang kayak kita makan makanan yang enak kali ya. Perut sudah kenyang, tapi mulut pengen terus rasanya tuh. Itu kalau makan makanan enak tuh. Padahal sudah kenyang, lihat tukang bakso, beli lagi. Udah makan bakso nih, mie ayam lewat, beli lagi. Mie ayam sudah lewat, sudah kita makan, ada lagi seblak, beli lagi. Terus perut sudah kenyang, tapi mulut masih terus ingin. Itu katanya kalau orang kecanduan yang kayak begitu, penasaran, nggak pernah menang, kali besok menang, minta lagi duitnya, kalah lagi, besok mau menang, minta lagi duitnya, terus emang nggak menang. Habis tuh 2 orang yang begitu tuh menjadi miskin semiskin-miskinnya, bertobat dia di sana, di Inabah, di Suryalaya, diceritakan oleh guru di sana kayak begini. Naudzubillah min dzalik. Ini ibrah buat kita nih.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Surat apa coba ayo? Ayat berapa ayo? Tanya iya kan? Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisir. Setan itu menghendaki adanya permusuhan dan kebencian yang ditanamkan dari khamr dan maisir. Apa itu khamr? Arak, judi. Ketika orang minum arak jadi mabok, akan timbul permusuhan dan kebencian. Itu kan orang kalau mabok katanya dengan sebotol minuman. Jalannya jadi bagaimana jalannya? Sempoyongan. Orang jalan sempoyongan itu ke depan selangkah, ke belakang 2 langkah, ke samping jatuh. Itu orang mabok tuh. Ini enggak bedanya nama kepiting. Coba kepiting tuh begitu kan, jalan ke samping bisa, ke depan bisa. Kayak suami yang selingkuh, matanya ke depan, ke samping tuh jalannya tuh. Itu suami yang selingkuh. Ya. Siapa suami yang selingkuh? Memang ada orangnya. Ketara kalau selingkuh mah. Kemana kata ibu-ibu kalau suami selingkuh ketara. Ketaranya mana? HP nggak pernah ditaruh di atas meja. Nggak pernah menggarang tuh HP. Jangan di atas meja. Ke kamar mandi berak HP di bawah tuh dikantongin tuh. Ini pengalaman emang. Itu jalannya kayak keyuk, matanya ke depan, jalannya ke samping tuh. Itu kata orang selingkuh. Sama istri selingkuh juga begitu. Nggak pernah HP nanggalang di meja, nggak ada tuh. Itu kemeset di bawah, ibu-ibu itu masak HP di bawah, itu ketara tuh. Udah kita tahu dah siapa yang selingkuh, siapa yang nggak selingkuh. Udah dari HP aja ternyata. Bebas kita tuh HP ditaruhnya. Kalau nggak bebas, salah satu diantaranya gitu. Ya, takbir. Allah itu, setan itu emang menginginkan manusia ada permusuhan dan kebencian. Coba orang kalau judi itu adanya benci mulut tuh. Dan sekarang sih nggak ada yang gapleh kali ya, gapleh nggak ada, main remi juga nggak ada. Dulu pos-pos ronda itu diingatkan gapleh, remi, kelihatannya kompak 4 orang ngumpul ngariung, pada hatinya saling menyimpan dendam. Ya, ada permusuhan, wal baghdha, ada kebencian. Ya, itu semua dalam keadaan begitu. Kenapa? Itu setan nyupin begitu. Ayo lo, marah sama dia lo. Lu kalahkan, marah udah sama dia, pukul aja. Itu setan itu. Inna syaitan la yajri ala madra dam. Setan itu berjalan di badan kita sesuai dengan peredaran darah. Peredaran darah kalah. Berapa kalahnya? Lumayan naik tensinya tuh. Setan terus ngompain tuh. Coba orang kalah judi itu habis minum, di tensi darahnya tinggi itu berapa? 250. Waduh. Yang kedua, wa yasuddaqun an dzikrillah. Orang kalau mabok, kalau judi itu menjauhkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah sholat. Coba, ada enggak orang mabok nih, mabok bareng-bareng nih. Ya, begitu adzan kumandang nih, yuk kita zikir dulu kepada Allah. Ada enggak? Gak ada. Ada orang maksiat kepada Allah, sebelum maksiat mari kita ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ada enggak? Gak ada. Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalat. Menjauhkan dari zikir kepada Allah dan menjauhkan salat. Gak ada orang yang gapleh 4 orang tuh, main remi 4 orang begitu adzan kumandang. Turun heula urang salat heula. Aya Allah. Terus pindah dulu. Itu lah kecenderungan.
Fahal antum muntahun. Kenapa tidak berhenti? Tidak tahu banyak contohnya yang begitu-begitu. Kenapa diterusin? Itulah kecanduan namanya. Kecanduan gitu. Orang yang kecanduan rokok ya susah berhentinya kan? Ya susah berhentinya udah. Mau berhenti gimana? Katanya mendingan ngarokok. Jom ke dahar. Saya mau mendingan dahar. Pilih mana? Makan atau ngerokok? Kalau disuruh milih, mending ngerokok nggak makan, mending makan nggak ngerokok. Mana kah? Dengan makan dengan ngerokok. Mendingan habis makan. Cek ngerokok, cek saya mah. Ya, ini mudah-mudahan jadi ibroh ya. Udah segini aja dah, itu udah kelihatan. Dari malam Pak Lurah malam juga begitu. Ini Babinsannya belum ada kabar sampai saat ini. Dari malam tadi Babinsa belum ada kabarnya, hilang. Ya mudah-mudahan lagi tugas di mana gitu ya, lagi tugas di mana-mana. Demikian jamaah sekalian dah, nggak banyak-banyak lah, udah kelihatan. Ya, kalau panjang umur, kalau nggak sehat mah, kalau nggak sehat mah, ada repot. Demikian ada yang bersama mungkin itu yang maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rp1.000. Sekali lagi Rp1.987.000. Dan juga terima kasih pada Pak Lurah yang selalu komitmen untuk memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar. Itulah Pak Lurah perjuangan, namanya nahi munkar itu banyak tantangan dan hambatannya. Dan kebetulan dan beruntung kita kemarin ada dia disomasi oleh beberapa pengacara, dan kita alhamdulillah punya pengacara bersuci ya, Bapak Tolib Hidayat Sarjana Hukum. Beliau adalah seorang lawyer juga yang untuk membela khususnya bagi masyarakat Cikiwul, umumnya masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir kami umumkan untuk prosesi berikutnya pada tanggal 24 November bertempat di Mushola Al-Amanah 1. Tahu kan Al-Amanah 1? Kalau dari sini pangkalan 4 kiri Armen, Idul Saletik, Saon. Ya, punya Saon ya, bukan sekilo Saon saja. Namanya Saon kan itu Al-Amanah. Nah, berikutnya, Insya Allah pada tanggal 1 Desember itu di Mushola Baitul Muttaqin Pangkalan 3. Insyaallah pada tanggal 1 Baitul Muttaqin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin seharusnya di Mushola Al-Munawar karena informasi dari Ketua TKN Pak Buruanana jeblok. Buruanana jeblok. Jadi lalu di aparat buruan eta arep jeblok lamun hujan, karena kondisi sekarang seperti itu. Maka ditensal dulu ke Mushola Baitul Muttaqin. Nah itulah jemaah sekalian yang dapat kami sampaikan informasi, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tutup dengan doa. Silakan kepada guru kita Ustaz Haji Muhammad Genon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikiwul istimewa. Ah.